Salam Indonesia, Des Purba mempersembahkan proses akuntansi. Dalam episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai debit kredit. Debit kredit adalah teknik yang dipergunakan dalam proses akuntansi. Dan juga kita sudah mengenal istilah jurnal, menjurnal. Transaksi dicatatkan ke dalam buku jurnal, itu adalah bagian dari proses akuntansi. Apa sih akuntansi? Akuntansi adalah seni untuk mencatat, mengklasifikasi, meringkaskan, dan melaporkan dalam laporan keuangan. Apa yang dilaporkan tersebut, apa yang dicatat tersebut, apa yang diklasifikasikan, dan apa yang diringkaskan, yaitu seluruh transaksi keuangan yang terjadi, serta menafsirkan isi laporan keuangan tersebut. Nah, dari definisi ini, mari kita lihat tahapan-tahapan pekerjaan dalam proses akuntansi. Kita lihat, mencatat, mengklasifikasi, meringkas, melaporkan, dan menafsirkan. Untuk dapat memahami arti akuntansi ini, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal dengan memperhatikan tahapan pekerjaan dalam proses akuntansi. Proses akuntansi, transaksi keuangan timbul, lalu yang berikutnya dianalisis untuk menentukan debit kredit. Berdasar itu, transaksi tersebut kita jurnal ke dalam buku jurnal, lalu setelah itu kita masukkan ke dalam buku besar, dan selanjutnya dari buku besar tersebut kita hitung sisanya. Untuk apa? Untuk meringkaskan informasi. Dan hasil ringkasan itu kita masukkan ke dalam satu daftar yang disebut dengan neraca saldo. Lalu neraca saldo tersebut kita bandingkan dengan kondisi real. Dari hasil perbandingan itu timbul pertanyaan, cocokkah atau wajarkah yang sudah disajikan di neraca saldo tersebut? Jawaban ada dua. Bisa ya. Kalau ya, tentu langsung kita bisa menyusun laporan keuangan. Kalau belum atau tidak, maka kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian-penyesuaian itu kita buat dalam jurnal. Sama dengan jurnal transaksi, jurnal penyesuaian ini pun harus diposting ke buku besar. Lalu dilanjutkan ke neraca saldo dan seterusnya sampai bisa kemari. Tapi kita tidak usah melalui ini, kita masukkan saja itu ke dalam kertas kerja atau yang nantinya akan kita kenal dengan istilah neraca lajur. Dari neraca lajur inilah kita bisa dengan cepat menyusun laporan keuangan. Setelah laporan keuangan tersaji, maka yang selanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup sama dengan jurnal penyesuaian, sama juga dengan jurnal transaksi ini harus diposting ke dalam buku besar. Nah, semua rangkaian pekerjaan itu dilaksanakan di dalam tahun berjalan. Sisa dari tahun berjalan yang disajikan di neraca ini lalu dianalisis dan dipisahkan mana yang perlu dibuat jurnal pembalikan, mana yang tidak. Kita buatlah jurnal pembalikan, sama dengan jurnal penutup, sama dengan jurnal penyesuaian dan jurnal transaksi. Jurnal pembalikan ini juga harus diposting ke dalam buku besar. Dan ingat, jurnal pembalikan ini dilakukan bukan di tahun berjalan, melainkan di tahun berikutnya. Untuk lebih memudahkan pemahaman proses akuntansi dan memahami definisi akuntansi, kita akan membahas dalam episode kali ini 3 tahapan proses akuntansi, yaitu jurnal transaksi, buku besar, dan neraca saldo. Jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Kita lihat. Dalam bulan Oktober tahun berjalan, Petruk mendirikan Sanggar Petruk yang bergerak di bidang kesenian. Jadi, usaha yang dijalankan Petruk melalui sanggar ini adalah di bidang kesenian dengan usaha pokok mendalang, mendongeng, menari, dan lain-lain.
Berikut ini transaksi dalam bulan pertama usahanya. Tanggal 5 Oktober, Petruk menginvestasikan uang tunainya sebesar 100 juta rupiah. Transaksi keuangan kita bukukan ke dalam buku jurnal. Bentuk sederhana dari buku jurnal seperti ini. Ada kolom tanggal, akun, dan deskripsi, kolom debit, dan kolom kredit untuk tempat mencatat nilai transaksi. Bagaimana mencatatnya? Petruk menginvestasikan uang tunai 100 juta rupiah. Dengan diinvestasikan, kas di sanggar bertambah 100 juta rupiah. Ini tertulis 100 ribu, sementara di sini transaksinya kita sebut tadi 100 juta. Tidak usah kita persoalkan, kita anggap nilai yang dicatatkan di sini dinyatakan dalam ribuan rupiah. Kas bertambah 100 juta, kas bertambah kita debitkan 100 ribu. Modal Petruk bertambah, kredit 100 ribu. Kenapa? Karena modal bertambah di kredit. Transaksi berikutnya tanggal 7. Petruk mendapatkan penghasilan dari hasil mendalang atas pagelaran wayang kulit yang digelar Padepokan Butet 15 juta. Pencatatannya di jurnal tanggal 7, kas bertambah ya, karena diperoleh penghasilan. Kas bertambah 15 ribu atau 15 juta tadi, kas di debit. Pendapatan bertambah. Pendapatan dengan nama hasil mendalang bertambah, pendapatan bertambah di kredit 15.000. Tanggal 11, Petruk mendapatkan honor dari mendongeng pada acara yang diselenggarakan Sanggar Nusantara 2 juta, tapi di sini kita nyatakan dalam ribuan rupiah. Didapatkan honor berarti kas bertambah, harta bertambah di debit. Pendapatan juga bertambah di sisi lain, pendapatan bertambah kita bukukan di kredit. Petruk membayar gaji tengah bulanan. Maaf, ini salah tulis, tengah bukan tenggak. 2 juta kita nyatakan dalam ribuan rupiah. Dibayar gaji artinya biaya bertambah. Biaya bertambah kita catatkan di sisi debit 2.000. Biaya bertambah karena ada pembayaran. Pembayaran menyebabkan kas berkurang, harta berkurang. Harta berkurang dicatat di kredit 2.000. Transaksi berikutnya, Petruk mendapatkan honor mendalang atas pagelaran wayang kulit yang diselenggarakan oleh Sanggar Gatotkaca 25.000. Di sini tertulis 25 juta, kita bukukan. Ingat, sama dengan sebelumnya, tanggal kita buat sesuai dengan tanggal transaksi. Kas di debit 25.000, hasil mendalang kredit. Kenapa? Karena pendapatan bertambah 25.000. Di sini kas bertambah, harta bertambah dicatatkan di debit. Yang berikut, tanggal 30, Petruk membayar biaya operasional serba-serbi 12.000. Tertulis 12 juta. Biaya dibayar tentu biaya bertambah, biaya operasional bertambah. Biaya bertambah dicatat di debit, kita letakkan 12.000 di debit. Pembayaran menyebabkan kas berkurang. Kas berkurang dicatat di kredit karena harta berkurang. Yang terakhir, Petruk membayar gaji tengah bulanan kedua untuk asisten pribadinya 3 juta rupiah atau 3.000. Kita bukukan. Biaya bertambah 3.000. Karena apa? Karena biaya kita catatkan di debit. Dengan adanya pembayaran ini, tentu kas berkurang, harta berkurang. Kas berkurang kita catatkan di kredit. Nah, jadi semua transaksi ini sudah kita bukukan ke dalam buku jurnal setelah memahami arti debit kredit untuk membukukan ke dalam buku jurnal. Dari buku jurnal ini, langkah yang berikutnya adalah memasukkan ke buku besar. Ini tadi buku jurnalnya, ini buku besar. Apa sih buku besar? Apakah buku besar itu adalah buku yang berukuran besar? Bukan. Buku besar adalah kumpulan akun, kumpulan account yang dipergunakan di dalam perusahaan. Jadi ada kas, modal, hasil mendalang, hasil mendongeng, biaya gaji, biaya operasional, dan tentunya kas tadi. Saya yakin pemirsa sudah terbiasa menggunakan sosial media. Ketika Anda menjadi anggota salah satu sosial media, Anda wajib membuat account.
Account itu adalah tempat mencatat apa saja yang Anda buat di dalam sosial media tersebut. Nah, jadi ini akun kas untuk mencatat kas, modal Petruk untuk mencatat modal Petruk, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan. Kalau seandainya pimpinan menanyakan atau kalau ada yang bertanya, berapa sih kas kalian? Kalau kita menggunakan hanya buku jurnal, tentu kita akan menghitung. Ini bertambah kas di debit ya, kas di debit, kas di debit. Ini kebetulan transaksinya sedikit sekali. Dalam kenyataan di perusahaan banyak sekali transaksi, apalagi itu transaksi di perbankan. Dalam tempo 1 menit total transaksi itu bisa ribuan. Nah, kalau dibukukan ke dalam buku jurnal tentu sulit untuk menganalisis, tentu sulit untuk melihat dengan lebih baik. Jadi kita pisah-pisahkan atau kita klasifikasikan ke dalam akun-akun yang kita sebut tadi. Semuanya tergabung dalam buku besar. Kita lihat ini kas dimasukkan ke akun kas. Debit 100.000, kita letakkan debit 100.000. Yang ini modal Petruk, kita masukkan ke akun modal Petruk, kredit 100.000. Transaksi kedua, kas di debit, kita masukkanlah ke akun kas di sisi debit 15.000. Hasil mendalang kredit, kita masukkan ke akun hasil mendalang di sisi kredit 15.000. Kemudian transaksi berikut, kas di debit 2.000, kita debitkan di akun kas. Kemudian hasil mendongeng kredit 2.000. Transaksi berikut tanggal 15, biaya gaji, kita debitkan 2.000 karena di sini diletakkan di kolom debit. Kreditnya kas Rp2.000. Transaksi berikut, kas kita catatkan di debit karena di sini di debit 12.000, masukkan ke akun kas. Hasil mendalang kita bukukan di akun hasil mendalang, kredit 25.000. Transaksi yang berikut, biaya operasional debit 30.000, diletakkan di sisi debit akun biaya operasional. Kas kredit 12.000, kita letakkan di sisi kredit akun kas. Transaksi terakhir, biaya gaji, kita debit 3.000, kita letakkan kas, kita kredit 3.000. Tentu dengan diklasifikasi akan jauh lebih mudah menjawab jika ditanyakan berapa kas. Kalau di sini ini sangat merepotkan, tapi kalau sudah dibuat kita tinggal cari saja akun kas. Disinilah semua tercantum akun kas. Kalau ditanya mengenai modal Petruk, kita lihat saja akun Petruk dan seterusnya. Setelah dicatat, kemudian kita klasifikasi sesuai dengan definisi akuntansi, kita ringkas. Bagaimana cara meringkas? Kita lihat caranya berikut ini. Akun kas kita akan ringkas. Kita jumlahkan sisi debit 142.000. Ini dia. Jumlahkan 142.000. Tapi kalau sisi kredit ini tidak sampai 142. Ini hanya 17.000. Namun untuk meringkas kita buat kedua sisi memiliki penjumlahan yang sama dengan patokan sisi mana yang terbesar, jumlah itulah yang kita catat di sisi yang lain, yaitu 142.000. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa melihat saldo 125.000. Jadi saldo ini penyeimbang agar kedua sisi sama-sama bernilai 142.000. Saldo ini meskipun letaknya di sisi kredit, tapi itu adalah saldo debit. Kemudian kita meringkaskan modal Petruk. Modal Petruk hanya mempunyai transaksi di sisi kredit, di sisi debit tidak ada.
Kita buat penjumlahan ke bawah, 100.000 sisi kredit yang paling besar, ini yang jadi patokan agar seimbang, dan dengan demikian kita sudah bisa menentukan saldo atau penyeimbangnya 100.000. Meskipun letaknya di debit, bukan berarti saldo ini disebut saldo debit, tapi itu adalah saldo kredit. Karena apa? Karena sisi kredit yang lebih besar. Hasil mendalang tidak ada transaksi di sisi debit, di sisi kredit ada 40.000, kita jumlah. Inilah menjadi patokan untuk sisi sebelahnya, 40.000, dan dengan demikian kita sudah bisa menentukan saldo dari hasil mendalang 40.000, letaknya di sisi debit, tapi pada dasarnya ini adalah saldo kredit. Hasil mendongeng juga demikian, 2.000 di sisi debit tidak ada, kita pergunakan sisi dengan jumlah terbesar sebagai patokan 2.000 untuk dapat menentukan penyeimbang atau saldo 2.000. Meskipun letaknya di debit, itu bukan berarti bernama saldo debit, melainkan adalah saldo kredit. Biaya gaji 5.000, debit, kredit tidak ada, kita buat keseimbangan antara debit kredit 5.000, penyeimbangnya 5.000 terletak di kredit, dan tentu namanya adalah saldo debit. Yang terakhir, biaya operasional, sisi debit 12.000, kredit tidak ada, kita buat sama dengan sisi yang paling besar, yaitu 12.000, agar kita memperoleh saldo sebagai penyeimbang 12.000. Disebut dengan saldo debit meskipun letaknya di sisi kredit. Nah, setelah kita tentukan saldo dari masing-masing akun, maka langkah berikutnya adalah menyajikan seluruh saldo ke dalam satu daftar yang biasa disebut dengan neraca saldo. Kita mulai dari akun kas. Akun kas, saldonya kita letakkan di debit. Karena apa? Karena ini saldo debit, meskipun letaknya di kredit. Kemudian akun modal Petruk, 100.000 kita letakkan di kredit. Kenapa? Karena dia saldo kredit, meskipun letaknya di debit. Hasil mendalang kita letakkan di sisi kredit karena memang saldo kredit. Hasil mendongeng, 2.000 kita letakkan di kolom kredit karena memang saldo kredit. Biaya gaji kita letakkan di kolom debit karena memang saldo debit, meskipun letaknya di sisi kredit akun biaya gaji. Yang terakhir, biaya operasional 12.000 kita letakkan di debit. Kenapa? Karena ini adalah saldo debit meskipun letaknya di sisi kredit. Karena kita menggunakan sistem pembukuan yang berpasangan atau sistem pembukuan debit kredit, di mana setiap ada transaksi jumlah sisi debit dan sisi kredit harus sama, maka neraca saldo itu juga harus memperlihatkan jumlah yang sama, 142.000 debit dan 142.000 kredit. Kalau tidak sama, berarti ada kesalahan. Kalau sama, belum tentu benar. Hanya saja dengan adanya jumlah yang sama antara debit kredit, itu artinya pekerjaan dapat kita lanjutkan. Dengan demikian, sudah 3 tahap dari proses akuntansi kita bahas, yaitu mencatatkan transaksi ke dalam buku jurnal setelah dilakukan analisis debit kredit. Kemudian setelah itu diklasifikasi, dikelompokkan ke dalam buku besar. Seluruh item kas itu dimasukkan ke dalam akun kas. Modal Petruk demikian juga. Setelah dimasukkan ke dalam buku besar, maka ditentukanlah saldonya. Tadi sudah kita bicarakan bagaimana cara menentukan saldo. Dan setelah itu, tahap yang ketiga dari proses akuntansi adalah menyusun neraca saldo atau menyajikan neraca saldo. Jadi seluruh saldo yang ada di dalam akun dikumpulkan ke dalam neraca saldo. Mari kita evaluasi kembali proses akuntansi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita hubungkan dengan definisi akuntansi. Jurnal transaksi itu masuk ke dalam kategori mencatat. Ingat, definisi akuntansi adalah seni untuk mencatat transaksi keuangan.
Itu dibukukan ke dalam jurnal transaksi. Kemudian untuk mengklasifikasi, lalu kita buatlah buku besar. Buku besar apa? Buku besar adalah himpunan dari semua akun. Setelah dimasukkan ke dalam buku besar, maka diringkaskan atau dihitung saldonya. Meringkas untuk disajikan dalam neraca saldo. Jadi dari proses akuntansi ini kita sudah memenuhi 3 tahapan apa yang disebut dalam definisi akuntansi, yaitu seni untuk mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas transaksi keuangan. Demikian pembahasan mengenai proses akuntansi tahap pertama, yaitu menjurnal, memasukkan ke dalam buku besar, dan yang terakhir menyajikan neraca saldo. Salam Indonesia.